Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku Di semua musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. tak pernah kasihmu bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak memberi pertolongan. anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak memberi pertolongan. anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Puji Tuhan, karena waktu kita sangat sempit, ya saya masuk dalam nyanyian yang agak girang. Haleluya 12 kali. Saya ajak kita sama-sama berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, 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 oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, oh 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 haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, oh haleluya, 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 oh haleluya, haleluya, haleluya.
Terpujilah namamu. Walaupun secara singkat kami memuja Engkau, kami yakin Engkau ada di antara kami. Matamu melihat setiap pribadi, bahkan kedua mempelai. Matamu menyorot hati dan pikiran mereka. Seluruh kehidupan kami tidak ada yang tersamar di matamu. Semua Engkau dapat mendeteksi dan memahami. Jika ada kegelapan dalam hati kami, Tuhan bersihkan, Engkau sorot dengan terang firman-Mu dan usir dalam kehidupan kami. Biarlah kami hidup di dalam terang kasih sayang Tuhan dan hidup ini berkemenangan. Ketika Engkau datang pada kali yang kedua, semua kehidupan kami telah disiapkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya dalam ibadah peneguhan pemberkatan nikah saat ini, kami sangat mendambakan uluran tangan Tuhan, siraman pengajaran firman-Mu turun di tengah-tengah kami, bagaikan lebatnya hujan mendirus tanah hati kami. Urapi hamba-Mu, Roh El Kudus nyata bekerja sama dengan hamba-Mu, mengurapi seluruh umat tebusan-Mu, mengurapi semua pelayan-pelayan yang ada. Tiada seorang pun yang terlewatkan. Sekali lagi kami halau setan iblis yang coba mengganggu kami, yaitu dalam nama Yesus. Darah Yesus anak domba Allah memberikan kami kemenangan. Dengan rendah hati dan di dalam kesederhanaan kami akan duduk menyambut kebesaran firman Tuhan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Kepada kedua mempelai, berkat Tuhan, Tuhan sediakan bagi kalian. Hanya berkat itu akan menjadi kenyataan jika hati dan pikiran kalian berdua membuka dan tidak ada kendala-kendala yang kalian lakukan sebelum pemberkatan nikah ini. Dan jika itu ada, harus minta ampun kepada Tuhan. Dan saya sudah tanya, kalian menjawab, semua jalan seperti bahasa saya baik. Puji Tuhan. Dan jika ada, ya saya sudah katakan lalu di kantor di Tentena. Biarpun saya duduk di kepala kalian berdua, tumpangan kaki dan tangan sekaligus. Kalau kalian berdua ya ada kendala, bukan berkat tapi kutuk. Olehnya kita harus minta ampun kepada Tuhan. Firman Tuhan kita ambil dari Injil Matius 19 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Saya dibantu oleh Gembala Tonus. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Ya. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sampai ayat 6. Ketika seseorang merencanakan untuk menikah, berarti konsekuensinya dia sudah pikir. Harus berani meninggalkan kepentingan diri sendiri. Sebagai mempelai laki-laki sorga, jika dia
tidak menghempaskan kepentingan diri sendiri akan menyusahkan nikah kalian berdua. Demikian juga mempelai wanita. Jika tidak menghempaskan kepentinganmu, dirimu sendiri akan menyulitkan nikah kalian nanti. Jadi risiko. Kalau kita sudah mengambil perencanaan untuk menikah, ingat 1 Korintus 7 ayat 4 dan 5. Harus menanggalkan kepentingan diri sendiri sebagai suami. Kalau selama ini ya belum punya istri, wah bebas. Suami berjalan menurut maunya. Itu laki. Kemudian juga demikian perempuan. Bebas. Tapi ketika Anda berdua mengambil sikap untuk menikah dan siang ini diteguhkan, sanksi atau resiko harus rela melepaskan kepentingan diri sendiri. Dan rela menerima kekurangan istri atau kekurangan suami. Ini yang utama. Puji Tuhan. Kekasih yang diberkati Tuhan, Sius, Yola, puji Tuhan, inilah hari yang kalian berdua tunggu-tunggu. Dan saya tahu, secara manusiawi kami orang-orang tua, apalagi papa dan mama kedua belah pihak, wah, pusing 7 keliling. Ya, menghadapi ini. Tapi oleh kemurahan Tuhan hari ini ya ternyata bisa digelar. Haleluya. Puji Tuhan. Dengan Matius 19 ayat 4 sampai 6 tadi. Yesus angkat dari Kejadian pasal yang kedua ayat 23 dan 24. Kemudian Rasul Paulus angkat lagi di Efesus 5 ayat 30 sampai 32. Jadi kesimpulannya sekali lagi, peraturan nikah dari zaman ke zaman tidak pernah berubah. Sekali lagi, kalau kita berkata kita imani ini Alkitab, ini firman Allah yang ada di dalam Alkitab ini tidak pernah berubah aturan nikah. Tidak pernah berubah. Puji Tuhan. Olehnya karena tidak pernah berubah, dikaitkan dengan Tuhan yang tidak pernah berubah. Dalam Ibrani 13 ayat 8. Maleaki pasal yang ketiga ayat 6. Ya, Ayub pasal 40. Di dalam Amsal Sulaiman dalam Mazmur itu bergudang-gudang. Itu menunjukkan bahwa Allah yang tidak berubah, aturannya dalam nikah pun tidak berubah. Karena apa? Allah menciptakan nikah bukan hanya sebatas ya persekutuan daging. Maleaki mengatakan itu persekutuan tubuh dan roh. Jadi bukan cuma daging tapi roh. Tolong dibaca. Maleaki 2:15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Daging dan roh. Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Iya. Keturunan ilahi. Iya. Puji Tuhan, jadi nikah itu persekutuan apa tadi? Baca dulu. Apa? Daging dan roh. Bukan cuma daging. Kalau gereja Tuhan paham ini,
Kalau orang Kristen paham ini, maka dia tidak akan stop pada persekutuan daging, nafsu daging. Dia akan melaju dan berjalan kepada persekutuan roh. Kemudian Allah mengatakan Allah mencari benih ilahi. Sekali lagi, nikah tidak sebatas di dunia yang fana ini. Mungkin kalian berkata, bagaimana dengan orang yang sudah mati istrinya atau sudah mati suaminya? Atau sudah mati dua-dua. Tetapi yang pasti, karena Allah tidak berubah. Dan peraturan nikah itu tidak berubah. Mengapa? Sebab kekasih kita yang disebut adalah Yesus itu, dia adalah kepala gereja, dan sekaligus menyandang status mempelai laki-laki sorga. Jadi Yesus dalam Alkitab ini mempelai laki-laki sorga. Dan gereja disebut mempelai wanita. Dalam tahap sekarang disebut kita sedang bertunangan dengan Yesus. Dalam 2 Korintus 11 ayat 2. Nah, olehnya kalau Tuhan begitu tandas, nikah peraturannya tidak berubah karena dia mau arahkan kita. Saya, saudara, kita gereja diibaratkan seperti perempuan untuk bertemu Yesus mempelai laki-laki sorga agar kita terhindar dari sepak terjangnya sekarang virus corona dan akan menyusul. Dan tahu apa yang akan terjadi nanti kalau kalian tidak ada dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan, ya apa boleh buat. Di sini, di dunia ini, memang tadi di dalam Injil Matius, kecuali maut. Maut yang memisahkan kita. Tetapi dalam Lukas pasal yang ke-17, akan terjadi perpisahan secara massal. Dan ini akan terjadi sedikit lagi di depan. Dikatakan oleh firman Allah, ada 2 orang di tempat tidur, 1 diangkat. Coba bayangkan 1000 tempat tidur, 1000 nikah, 100.000 nikah, 1 juta nikah. Ya, berapa ratus ribu juta nikah. Ya, secara massal akan terjadi perpisahan. Kenapa? Siapa yang satu ditinggal tidak becus, rohaninya tidak beres. Yang diangkat itu yang benar. Olehnya kenapa Tuhan tidak berubah dan syarat nikah tidak berubah? Supaya kita tidak dipisah. Amin. Jangan sampai terjadi pemisahan secara massal. Lukas, tolong dibaca. 17:33 mulai. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur. Pada malam itu. Bagaimana? Pada malam itu. Pada malam itu. Ada 2 orang di atas satu tempat tidur. Ini nikah. 2 orang di tempat tidur. Nikah. Terus? Yang seorang akan dibawa. Satu dibawa. Dibawa atau diangkat. Dan yang lain akan ditinggalkan. Satu ditinggal. Coba saudara pikir berapa ratusan juta bahkan miliar nikah yang ada di dunia ini. Terjadi perpisahan massal. Nah, saya mau pesan dalam nama Tuhan, waktu ini sudah dekat, agar Sius, Yola, jangan sampai masuk dalam kategori perpisahan massal nanti. Satu ditinggal, satu diangkat. Jangan.
Itu sebabnya di dalam gereja diajar. Kami berkepentingan untuk mengajar. Mulai dari diri kami. Agar saya bersama istriku, jangan sampai kami dipisah. Maka jangan dari sekarang saudara mulai pisah-pisah sendiri. Tuhan belum pisah, saudara sudah pisah nikahmu. Sorry. Kalau Anda gejala seperti itu, berarti Anda siap untuk dibiar oleh Tuhan, dicincang oleh antikristus di muka bumi ini nanti. Berjalanlah. Selagi masih ada pasangan, masuklah gereja bersama. Berjalanlah bersama. Berpikirlah bersama. Jalanilah hidup ini bersama. Jangan sudah belajar pisah. Belum dipisah oleh Tuhan, sudah pisah. Berarti dia memang siap untuk dipisah. Saya tidak. Saya selalu berkata dengan istri-istri saya, katakan juga sama saya. Kita berdua, Pak. Saya juga, iya, Mam. Kita menunggu kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Jangan sampai kita terpisah. Satu diangkat, disingkirkan jauh dari mata ular. Satu tertinggal. Siapa yang tertinggal? Istrikah? Suamikah? Tapi yang pasti yang tertinggal adalah orang Kristen yang ada firman, ada kesaksian firman, ada ya pelita, ada roh, tetapi tidak ada roh penyembahan, tidak ada roh penyerahan. Ini bahaya. Kita baca kembali dulu ayat itu. Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Marahlah naga itu terhadap perempuan yang dia kejar tapi dia tidak dapat. Itulah mempelai wanita yang dibawa oleh Tuhan masuk pada penyingkiran. Tidak mungkin Yesus membiarkan istrinya harus diganggu oleh laki-laki lain, yaitu antikris. Tidak mungkin. Yesus suami yang begitu baik, mempelai laki-laki surga akan membiarkan mempelai wanitanya diganggu oleh laki-laki lain. Itulah antikris. Itu sebabnya begitu antikris datang, mempelai wanitanya dibawa terbang. Terus lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Ada yang tertinggal tadi. Kalau itu istri yang tertinggal, jangan-jangan suami yang tertinggal, jangan-jangan anak yang tertinggal, cucu yang tertinggal, mantu yang tertinggal. Nah, itu menjadi pelampiasan murkanya daripada antikristus. Pelampiasan marahnya antikristus. Terus yang menuruti hukum-hukum Allah. Ya, dia ada firman. Terus dan memiliki kesaksian ada Yesus. Roh El Kudus. Tapi yang satu tidak ada. Mesbah dupa. Roh penyembahan. Roh penyerahan. Selalu saya katakan. Maaf kalau saya sebut bahasa aslinya. Roh penyembahan. Jangan sampai itu tidak ada pada diri nikah yang akan dibangun ini. Kalau lalu kamu punya kesaksian, ya kalau sudah jam 4, ya Sius sudah telepon Siola. Sekarang jam 4, ayo mari kita menyembah bersama. Jangan nanti kalau sudah menikah, kau tidak sembahyang bersama, kutoki kepalamu. Awas jangan, harus. Ya, lalu jauh-jauh kan, telepon, jam 4 sekarang, bangun. Pipo, bangun. Halo, jam 4, bangun, sembahyang. Nah, sekarang sudah satu rumah. Kemudian jam 4 satu sembahyang, satu tambah tarik selimut, tidur kayak pistol,
Lebih sial lagi, bunyi juga itu pistol. Ya, seperti pengaduan seorang nenek. Nenek, sudah 60-an tahun. Ya, suami juga sekitar sekian itu. Dia datang ngadu sama saya. Pak Pendeta, Pak Gembala, ini saya punya suami. Kalau dibangunkan sembahyang subuh, dia tidak mau. Saya sudah berlutut, malah dia balik ke dinding. Nah, aku dia tembak. Dia kentuti. Bayangkan, yang satu sembahyang, satu yang kentut. Nah, ini banyak di dalam dunia Kristen. Itu sebabnya penyembahan itu yang diterjemahkan dari bahasa aslinya proskuneo. Ini ulang-ulang. Yang artinya seperti anjing menjilat kaki tuannya, itu penyembahan. Bayangkan, nilai penyembahan itu luar biasa. Dan kita harus menempatkan diri di tempat yang paling rendah. Karena nilainya saudara akan disambar oleh Tuhan. Tidak diizinkan untuk ditinggal. Makanya nikah baru, nikah lama, peraturan nikah tidak berubah. Allah tidak berubah. Amin. Puji Tuhan. Kemudian ya, arti yang kedua proskuneo itulah seperti seorang istri menyerah penuh kepada suami. Itu berulang-ulang. Saya maaf dengar dengan telinga rohani. Saya mau tanya suami-suami di sini. Mengapa istrimu hamil? Mengapa istrimu hamil? Tidak usah jawab sendiri dalam hati. Ya, karena istrimu menyerah penuh kepadamu. Anda tidak perkosa. Begitu Yesus, Wahyu 12, mempelai wanita itu hamil. Itu menunjukkan bukan berarti gereja Tuhan seperti itu, ya. Itu satu gambaran menunjukkan gereja Tuhan yang menyerah penuh kepada Kristus. Kenapa gereja Tuhan sekarang ini penyerahannya abal-abal? Tidak punya penyerahan sepenuh kepada Kristus. Nah, olehnya mari kita perhatikan. Puji Tuhan, itu sebabnya nikah ini sangat-sangat dihargai oleh Tuhan. Sehingga baik dalam Kejadian pasal 2, kemudian zaman Tuhan Yesus, zaman gereja mula-mula, zaman Rasul Petrus, Paulus dan semuanya, peraturan nikah ini tidak berubah. Maka Tuhan anjurkan untuk dihormati nikah. Nah, ini lagi walaupun saya harus sampaikan mengulang-ulang tidak menjadi masalah bagiku. Karena Filipi 3 ayat 1b mengulang itu untuk memberi kepastian. Silakan. Ibrani 13 ayat 9. Ibrani 13 ayat 9. Ayat 4. Ya, ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Ulangi. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Hendaklah kamu penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Iya. Sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Nah, penuh hormat terhadap nikah. Memang nikah itu kadang-kala tidak mungkin istri ke pasar, suami juga pergi ke pasar. Atau suami masuk kantor, istri juga pergi duduk bersama suami di kantor. Nanti apa bos bilang? Tidak selamanya. Tidak selamanya. Itu sebabnya dikatakan harus penuh hormat. Ketika yola kelak nanti,
berjalan sendirian, ingat Anda punya suami di rumah. Ketika berhadapan dengan seseorang yang melawan jenismu, ingat ada siapa? Zeus di rumah. Begitu sebaliknya. Itu bukti menghormati. Begitu juga Zeus. Ketika dia pergi kemana-mana, bertemu dengan lawan jenis. Apalagi kalau dia sudah mulai kinde-kinde. Ya, bahasa istilah di sini kinde-kinde begini. Ah, itu. Hati-hati. Ingat ada Yola di rumah. Amin. Ditambah lagi Gahauna ada di rumah. Ditambah lagi ya Tamaripi ada di rumah. Amin. Kutampar nanti. Zeus. Ya, saya dikasih aba-aba oleh gembalamu. Sangat positif. Hati beliau ingin sekali. Mungkin beliau ikutin dia hari ini. Tapi beliau berdoa di sana. Mendoakan Zeus. Karena beliau katakan, itu Zeus sudah anak saya. Sudah ya berapa tahun mengabdi bersama. Ya, puji Tuhan. Nah, olehnya harus hormati nikah. Ingat, ketika kalian keluar rumah, terpisah dalam pekerjaan, ya, atau ada hal-hal yang memberikan keadaan terpaksa harus berpisah. Bukan berpisah untuk selama-lamanya karena pekerjaan. Ingat, ada istri di rumah atau ada suami di rumah. Ingat, siapa yang di depanmu yang lagi senyum-senyum simpul? Yola, siapa pemuda yang di depanmu yang lagi senyum-senyum? Jangan Anda lupa, jangan Yola lupa, ada yang lebih senyum di rumah. Amin. Siapa dia? Bilang. Siapa dia? Bilang. Zeus. Haleluya. Zeus. Jangan lihat. Orang-orang di sini bilang dia punya semengken. Apa semengken? Sampai dulu belum banyak, ya belum, masih zaman kuno, ya lalu tahun 60-an ke bawah, ya orang dari gunung datang di kota, dia lihat semua orang pakai. Dia pulang, dia ambil itu boe, taruh di sini. Ada buah kayu di hutan yang bikin merah di sini. Dia taruh di sini. Begitu dia keringat karena hujan, hitam semua. Karena ini kena air. Nah, jangan karena lihat ada yang bibir merah lagi di sana. Ah, ini dia punya cila-cila kayak apa? Ya, bulan seperti mau cetung. Nah, jangan. Senyumnya luar biasa, lebar banget. Masih ada yang lebih lebar senyumnya di rumah. Amin. Jangan lupa, hargai itu. Nah, olehnya saya ulangi, penuh hormat ini saya harus ulangi ini berkali. Di mana-mana saya memberitakan firman, entahkah di Sulawesi Tengah, entahkah di mana saya pergi, ya saya dipercayakan melayani, saya selalu sampaikan ini. Penuh hormat itu diambil dari bahasa Greka, yaitu pinion. Ya, sudah dengar ya? Yang artinya ada 3.
Satu, kalau kalian berdua menghormati nikahmu, berarti ada pinion, berarti nikah itu kalian merasa bahwa nilainya tinggi. Pinion pengertian pertama adalah nikah itu tinggi nilainya. Maka tidak berubah syaratnya. Allah tidak berubah. Sekarang dipertanyakan, apakah kalian sekarang masuk dalam peneguhan nikah, kemudian tertancap seperti yang dikatakan Pengkhotbah 12 ayat 11. Berita bahasa gembala itu bagaikan tancapan paku di tembok dan tidak bisa dicabut lagi. Silakan baca. Akhir kata ayat 13. Ayat 12, 11. Ayat 11. Kata-kata orang berhikmat seperti kusa. Kata-kata orang berhikmat seperti kusa. Dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap. Iya. Diberikan oleh satu gembala. Nah, sekarang tancap ini. Opa sebagai hamba Tuhan dalam nama Yesus, Opa tancapkan di sini kepada kalian berdua. Tolong perhatikan, nikah itu nilainya tinggi. Bukan rendah nilai nikah itu. Sehingga gampang-gampang saja. Begitu ada kesulitan, ada masalah, pulangkan aku ke rumah orang tuaku. Pernah pokala, tuang pendeta. Mereka duka. Teko mereka duka. Apa rato? Apa ratu? Siu. Jangan ribut. Nikah itu nilainya tinggi. Haleluya. Ya, itulah Om Bernard. Ya. Pendek, kecil, tapi suaranya menggelegar. Haleluya. Karena ingin ditancapkan. Seperti Pengkhotbah 12 ayat 11 tadi. Bahasa gembala ditancapkan ke dalam hati mempelai perempuan kepada hati mempelai laki-laki sorga. Sehingga dua menjadi satu benar-benar. Karena ditancap oleh paku. Oleh suara gembala. Haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua pengertian pinion atau penuh hormat. Yang kedua, nikah itu harus dikasihi. Waduh, kalau nikah itu harus dikasihi, apalagi orang-orang tua seperti kami ini, sudah bukan cuma harus dikasihi, lebih dikasihi. Contohnya, ya Pak Pendeta Andres. Pokoknya tidak boleh jauh di mana istrinya dia cari. Ya. Jam minum obat dia cari. Jam makan dia cari. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Puji. Nah ini. Ya. Saya minta ampun sama Tuhan. Dan saya juga minta ampun sama Sis Andres. Waktu di Manado. Istri saya sakit. Yang rawat istrinya Pendeta Andres. Sampai dia bilang, sampai hati itu Om Bernard tidur lelap. Istrinya sakit. Saya yang bikin bubur tengah malam. Dia bilang, terima kasih. Oh, puji Tuhan. Keterlaluan saya waktu itu. Karena memang jauh kamar, bagaimana? Saya mau masuk di kamar perempuan, tidak bisa. Ya, tapi ada tangan malaikat yang melayani istri saya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Nah, itu namanya nikah itu harus dikasihi. Desolusa, perjalanan waktu, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, dan seterusnya. Apakah nikah itu masih dikasihi? Kata Pak Pendeta, jika nanti lihat wajah istrinya seperti sudah dicakar oleh ayam,
Nah, aku cari yang lain. Maka yang dicakar ayam itu dibuang. Tidak dikasih. Nah, pinion berarti nikah itu harus dikasih. Dan yang ketiga, nikah itu enak atau senang dipandang. Haleluya, puji Tuhan. Waduh, betapa senangnya nanti kalau pergi gereja, ya kemudian tangan istri ya di sini berjalan. Haleluya. Tapi kata Yusuf Roni, begitu terantuk kakinya dulu waktu masih bertunangan, bukan main kurang ajar ini batu. Ya. Tapi setelah menikah, istrinya terantuk kakinya di batu, dia malah torebat. Di mana matamu? Nah, itu Yusuf Roni bilang dulu zaman tahun 1974. Tahun 74. Saya masih di Dayak, kilometer 13 Makassar. Ya, dan karena risalatnya Yusuf Roni, saya kena getahnya. Ya, saya kena getahnya. Waktu itu saya tidak usah cerita. Nah, jadi nikah itu enak atau senang dipandang. Haleluya. Ketika, ya kadang-kadang, ya maaf ya, saya tidak ya berlebih-lebihan. Kadang-kadang istri saya tidak tahu, saya curi-curi pandang dia. Kalau dia, kalau saya kurang ajar, jahat sekali saya ini, jahat kali saya ini sama istriku dulu. Saya lihat, saya curi-curi pandang hidungnya, pipinya. Saya curi-curi pandang, dia tidak tahu. Itu rahasia sekarang terbongkar. Haleluya. Nah begitu. Makin saya lihat, makin, begitu. Jangan, cuaca jelek. Jangan. Nikah itu enak atau senang dipandang. Jangan lupa, saya harus mengulangi ini karena waktu mengejar kita ini sudah jam berapa ini? Jam 11. Ya jam 11. Setengah jam lagi. Buru-buru ini. Orang di sana soal termakan. Sudah cium. Puji Tuhan. Nah, pasal ini di dalam Ibrani pasal 13 adalah pasal kasih. Itu sebabnya disitulah peraturan nikah. Disitulah ancaman-ancaman kalau kita tidak menghargai nikah. Pada pasal 13. Ini pasal kasih. Nah, di dalam pasal kasih ini yang paling berbahaya, yang bisa merusak nikah adalah ayat 9. Ayat 9. Ini yang paling berat, yang akan merusak nikah. Maka di dalam kehidupan gereja Tuhan, kita harus bawa diri di dalam pengembalaan yang benar. Yang pengajarannya benar. Amin. Nah, karena apa? Ini pasal 13 ayat 9. Ini akan merusak. Silakan. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Ya, ajaran asing. Ini jangan. Ini akan merusak. Makanya ajaran asing ini akan masuk, menyelinap, masuk di dalam gereja. Orang berpikir, oh itu masih benar, padahal sudah tidak benar. Ini yang kita harus waspada. Saya lebih dahulu. Ayat 9, ulangi.
Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia. Iya. Dan bukan dengan pelbagai makanan yang Iya. tidak memberi faedah kepada mereka yang Iya. menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Bukan soal soal apa tadi? Soal apa makanan apa? Dibaca ulang itu kalimat itu. Iya. Bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan Iya. yang tidak memberi faedah Ya, kepada ini mereka. bukan hanya berbicara tentang makanan yang ada di atas meja. Saya mau katakan, seandainya ini kita tidak mantap firman pengajaran, di depan kita ini akan banyak meja dan banyak hal-hal yang ditaruh, disajikan di situ. Entah berapa susun akan ditaruh di situ. Entah berapa amplop ditaruh di situ. Dan bukan firman yang utama, malah itu yang menjadi utama. Di dalam gereja Tuhan, kalau sudah bukan firman diutamakan, tetapi isi meja yang ada berapa lapis, berapa macam itu, jenis-jenisnya itu, dan kalau itu yang diutamakan, orang-orang seperti itulah yang akan membenci saudara. Itu bukan lagi kasih. Itu bukan kasih. Bukan lagi kasih kepada Tuhan. Kalau sudah macam ragam kita taruh di depan kita, itu sudah bukan lagi ya kasih di hadapan Tuhan. Bahkan menodai kasihmu kepada Tuhan. Kita pikir, oh bagus sekali, sekian banyak ya kain disusun, sekian banyak ini dan itu, bagus sekali. Memang bagus di matamu, tapi jelek di hadapan Tuhan. Ini makanan, ini yang banyak disajikan dan ini pengajaran asing, bukan Alkitabiah. Nah, olehnya saya mau katakan, kalau pernikahan kalian bersih tidak ada itu, puji Tuhan. Dan kalau ada orang bersuara, ya bilang saja, kami memang harus bicara firman saja. Ini lebih tinggi nilainya. Haleluya. Nah, kalau orang berkanja dan bersikuku dengan itu, biarkan saja. Tapi risiko nanti dia akan hadapi. Kemudian sesudah ayat 9, masuk ayat 11 sampai ayat 13, Tuhan bicara tentang mezbah korban bakaran. Lihat, di dalam pasal kasih saya akan kunci di sini. Di dalam pasal 13 ini pasal kasih. Saudara lihat bagaimana ada yang dipersembahkan di luar, dibakar di luar. Ada yang dipersembahkan atau dibakar di dalam. Bagaimana Yesus kekasih jiwa kita. Bagikan domba yang disembelih. Kita baca mulai dari ayat 11 sampai 13. Karena tubuh binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa, dibakar di luar perkemahan. Ya, dibakar di luar perkemahan. Apa yang dibakar di luar perkemahan tadi? Korban penghapus dosa. Korban penghapus dosa. Seandainya Yesus tidak rela tersalib di Golgota, kekuatan apa yang kita bisa merukunkan kasih, merukunkan nikah, membuat nikah kita abadi kalau bukan korban Kristus. Sesudah kita sekarang menemukan korban Kristus dan kita lihat dalam derita sengsaranya di Golgota, maka kita tidak akan bersikap seperti orang yang tidak menghargai korban Kristus. Karena memang mereka tidak tahu. Ketika kita sudah tahu, mari kita hargai.
Ya, apa kata firman? Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang. Yesus menderita di Golgota, di luar pintu gerbang. Diibaratkan seperti domba menderita di luar pintu gerbang. Itulah Yesus terus. Untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan. Ya. Dan menanggung kehinaannya. Ya. Mari kita menghampiri dia. Dia di luar. Dan menanggung. Menanggung apa? Kehinaannya. Ini coba terapkan dalam nikah kita. Saya dulu. Saya melihat darah Yesus mengampuni saya. Saya melihat darah Yesus mengampuni istri saya. Dan kalau saya melihat darah Yesus mengampuni saya, masa iya saya tidak bisa mengampuni istriku kalau dia bersalah kepada saya? Kalau istri saya melihat darah Yesus, masa iya tidak bisa mengampuni saya kalau saya bersalah kepadanya? Tidak, atau saya katakan mustahil nikah kalau tidak akan ada benturan. Mustahil nikah anak-anak Tuhan. Sedangkan nikah hamba Tuhan sendiri ada benturan. Tetapi solusinya, lihat Yesus yang menderita di luar sana. Jika ada kesalahpahaman dalam nikah rumah tangga, kelak nanti dan pasti ada. Sius, lihat Yesus yang bercucuran darah karena kau. Yola, lihat Yesus yang bercucuran darah karena kau. Maka selekasnya Yola melihat kesalahan suamimu, segera engkau ampuni. Oh, terima kasih. Begitu sebaliknya. Kenapa di dalam rumah tangga, kenapa di dalam nikah begitu berat dan sulit menjabarkan roh pengampunan? Sebab dia tidak mau diajak oleh Tuhan. Mari, ayat 13, ulangi. Ayat 13. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan. Ya. Dan menanggung kehinaannya. Menanggung kehinaan. Bayangkan Yesus rela menderita karena saya dan saudara. Dia mengampuni saya dan mengampuni saudara. Bagaimana kita tidak bisa mengampuni orang lain? Apalagi kesalahan yang kita cuma rekayasa, kita cuma duga-duga, istilahnya, istilah bahasa umum politiknya, insinuasi. Artinya tuduhan-tuduhan yang terselubung. Kalau itu ada, mengapa kita tidak bisa memberi pengampunan? Sius, kelak nanti pasti di matamu satu ketika akan diperlihatkan kekurangan, kesalahan ya istrimu, yaitu Yola nanti. Maukah engkau mengampuni dia? Ya? Iyalah. Satu waktu akan tertampak di matamu kekurangan suami. Maukah engkau mengampuni dia? Kita keluar. Lihat Yesus. Tangannya dipaku. Kakinya dipaku. Tangan yang datang untuk melayani saya dan melayani saudara harus dipaku. Ini ulang-ulang. Kaki yang melangkah untuk menemui kita di dunia ini dia datang. Makanya maaf kalau saya sebut ini. Ketika Tuhan izinkan saya waktu saya lihat orang bilang, disinilah tempat Yesus dibaring. Saya langsung tiarap di situ. Menangis jadi-jadian. Menangis sungguh-sungguh.
meratap tangan. Saya kata, Yesus, karena saya, engkau rela datang di dunia ini. Karena saya tidak bilang karena orang lain, karena saya, engkau rela datang di sini, di dunia mencari kami. Itu kaki kenapa aku? Pikiran yang merancang yang indah dan baik kepada kita, itu kena mahkota duri. Bagaimana rancangan Tuhan? Yeremia 13 ayat 11. Beberapa ayat lagi. Ya, ini baru jam 11. Masih 15 menit. Ya. Beda marunu kina. Beda marunu kana. Reta majagal jauh. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Silahkan dibaca. Yeremia 13. Yeremia 13 ayat 11. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang ini seseorang. Rancangan Tuhan. Seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang. Melekat pada pinggang seseorang. Demikianlah tadinya segenap kaum Israel. Demikianlah segenapnya kaum Israel. Dan segenap kaum Yehuda. Dan segenap kaum Yehuda. Kulekatkan kepadaku. Rancangan Tuhan dia lekatkan kepada pinggangnya. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Supaya mereka itu menjadi umat. Menjadi umat. Menjadi ternama. Menjadi ternama. Terpuji. Terpuji. Dan terhormat bagiku. Terhormat bagiku. Tetapi apa kata orang Israel? Tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Tidak mau. Tidak mau. Pasal 18. Yeremia 18. Ya. Yeremia 18. 11-12. Silakan. 11. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Ya. Beginilah firman Tuhan. Ya. Sesungguhnya aku sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu. Ya. Dan merancangkan rencana terhadap kamu. Ya. Merancang bencana. Tuhan begitu rancang supaya kita mulia, kita ternama, kita terhormat. Tetapi ditolak, maka Tuhan rancang bencana. Nah ini jangan terjadi. Kepada kita yang ada pada siang hari ini, rancangan Tuhan indah bagimu. Sebabnya katakan Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Lambungnya rela kena lembing. Berarti kasihnya yang mengasihi kita harus ditombak. Dan ini pertanda Tuhan sangat mengasihi kita sekalian. Puji syukur bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita periksa baik-baik apa kata firman Tuhan yang siang ini khusus kepada kedua mempelai. Karena ini waktu terlalu mepet. Ya. Tapi tidak mengurangi nilai firman. Walaupun hanya 1 jam. Kurang. 1 jam kurang sedikit. Haleluya. Sama-sama kita berdiri. Kita berdiri. Ya, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Sebelum pemberkatan nikah. Sebelum hamba Tuhan menumpangkan tangan di atas kedua mempelai. Ini kali ini ya prosesinya tidak monoton, tapi agak pertama, bukan hanya sekedar berterima kasih kepada orang tua. Yang paling utama, minta ampun kepada orang tua. Lebih-lebih minta ampun kepada Tuhan kita. Jika hal-hal yang kalian lakukan ada yang sudah berseberangan dengan Tuhan. Kesempatan untuk
berdamai dengan Tuhan dan berdamai dengan orang tua, minta ampun kepada orang tua, dan sekaligus katakan kepada ibumu, terima kasih buat kandungan ibu. Dan katakan kepada papa, terima kasih buat keringan papa. Maafkan saya papa, maafkan saya mama. Ini lebih dahulu. Haleluya. Yola, kau lihat di kirimu, jangan dulu. Sius, kau lihat mamamu. Saya tahu mewakili papa masih ada. Walaupun papa sudah almarhum. Datang kepada mereka. Bilang terima kasih dan minta ampun ya. Minta ampun. Minta ampun dulu kepada orang tua. Ola, Sius, silakan. Peluk kaki. Minta maaf. Haleluya. Amin. Dan lupakan yang sudah. Amin. Dia takkan ingat salahku. Papa, kepada kakak yang ada, selalu ampuni dan lupakan yang kami yang salahku. Tuhan selalu ya Om atau ya Sius. Maafkan anakmu, keponakanmu, adikmu. Amin. Agar mereka menerima berkat dari Tuhan. Sudah nyatakan ingat salahku. Tuhan, haleluya. Kita bersama memohon ampun kepada Tuhan. Secara khusus kepada kedua mempelai. Tolong angkat tanganmu berdua, angkat tangan dua-dua, baik
mempelai laki baik mempelai wanita. Minta ampun kepada Tuhan. Jika ada yang bisa menjadi kendala, berkat Tuhan turun. Minta ampun kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, lihat kedua mempelai ini. Tuhan mengangkat tangan mereka, menyerah kepadamu. Mohon belas kasihan. Ampuni mereka. Ampuni mereka. Sebelumnya kami menumpangkan tangan. Tuhan mengampuni agar berkat Tuhan benar-benar turun atas kehidupan mereka. Terima kasih, terpujilah namamu. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Semua jemaat duduk dan mempelai tetap berdiri. Haleluya. Kepada kedua mempelai. Mempelai wanita lebih dahulu. Mempelai wanita. Dengan saya tanya apa jawabanmu? Jawabanmu, ya kalau saudara tidak setuju bilang tidak. Kalau setuju, ya saya berjanji. Kalau tidak setuju, bilang tidak. Kami bubar semua. Ya, kita dengarkan mempelai wanita 3,5 ayat. Khusus untuk mempelai wanita. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Saya tidak perlu terangkan lagi. Karena suamimu adalah kepala istri. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ingat, suami menyinarkan kemuliaan Allah. Istri menyinarkan kemuliaan suami. Kata firman. Maka saya selalu katakan, ya, istri tidak hormat kepada suami. Satu saat Tuhan lihat keterlaluan, dia ambil suamimu. Maaf, jangan terjadi seperti sehingga nanti jadi janda. Kalau janda dipermainkan, tidak enak lagi. Jangan. Sorry, maaf tidak menyinggung yang janda di sini. Karena sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Saya baca bagian ayat. Istri hendaklah tiga setengah ayat. Kalau kita merencanakan nikah, berarti kita menanggalkan kepentingan diri. Sekarang ini kepentingan diri yang harus tanggalkan untuk bisa tunduk Yola kepada Sius. Pertanyaan, adakah Yola mau tunduk kepada firman yang ayat? Apa jawabanmu? Ya, saya bersedia dan berjanji. Puji Tuhan. Didengar di hadapan Tuhan, Yola, di hadapan jemaat, di hadapan hamba Tuhan, kau mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Puji Tuhan. Perhatikan, dalam saya ulang-ulang
dalam terjemahan bahasa Indonesia ada kalimat yang terhilang di sini. Minta tolong pembaca yang membacakan. Ayat 28. Ayat 28. Ada kalimat yang hilang. Ya, antara sendiri dan siapa. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri, sebab suami berhutang pada istri. Siapa yang mengasihi Tunggu istrinya? dulu. Suami berhutang kepada istri. Ya. Saya berhutang kepada Oma. Saya tidak bisa balas, tidak bisa bayar. Bukan berarti karena Oma memberikan saya 6 anak. Tetapi banyak hal saya punya utang kepadanya. Saya tidak bisa bayar. Jadi Sius, mulai hari ini engkau punya utang sama Yola. Yola ada piutang sama kau. Aneh didengar, tapi itulah. Kemudian baca lagi yang membaca. Siapa yang mengasihi karena istrinya? saya tidak terlalu terang ini. Susah. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Ya. Terus. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, Ya. tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Terus. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Ya. Karena kita adalah anggota tubuhnya, daging dan tulangnya. Ini lagi terjemahan bahasa Indonesia tidak lengkap. Ayat 30. Karena kita adalah Anggota tubuhnya. Nah, terjemahan Indonesia cuma sampai di situ. Padahal ada bahasa lain yang berikutnya. Daging dan tulangnya. Kita bukan cuma anggota tubuhnya, tapi daging dan tulangnya. Ya, puji Tuhan. Jadi Yola adalah dagingnya Sius dan tulangnya Sius. Puji Tuhan terus. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya Ya. dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu Ya. daging. Terus. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ya. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu Ya, sendiri. cukup. Kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri. Sius. Sudah dengar 9,5 ayat untuk suami. Dengar, sudah dengar? Apa dan bagaimana Sius menyikapi, mau tunduk atau tidak tunduk? Apa jawabanmu? Ya, saya bersedia dan berjanji. Ya, puji Tuhan. Sudah dengar? Di hadapan Tuhan loh. Di hadapan jemaat. Orang tua. Hamba Tuhan. Haleluya. Saya persilakan kalian berdua berlutut. Berpegangan tangan. Tangan kanan dua-dua. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Jemaat kita berdiri. Amin. Murah-Mu lebih dari lebih dari bahwa jika tidak keberatan kepada rekan-rekanku hamba Tuhan, mari kita mengelilingi pasangan mempelai ini. Jika saudara tidak keberatan, lebih dari hidup kemurahan-Mu, kemurahan Tuhan Yesus. Engkau lihat di hadapan hadirat
pasangan nikah ini akan diteguhkan di hadapan-Mu. Kami mohon berkat Tuhan turun atas kehidupan mereka berdua. Turun kepada kedua belah pihak orang tua. Turun kepada kami semua. Haleluya. Haleluya. Kami memuji Engkau. Sucikan tangan hamba. Tangan-Mu sendiri bersama tangan hamba-Mu. Haleluya. Menyertai dan memberkati kedua kekasih ini. Haleluya. Kemurahan-Mu. Haleluya. Kami hamba satu mengelilingi kedua mempelai ini. Kami merindukan agar nikah yang akan diteguhkan saat ini benar-benar abadi sampai Engkau datang menjemput kami sekalian. Tidak ada seorang yang tertinggal, baik ya Tuhan sebagai istri, baik sebagai suami, sama-sama terangkat dijemput oleh Tuhan jauh dari mata ular. Terima kasih. Urapi tangan hamba-Mu, urapi, haleluya, bersama dengan tangan-Mu sendiri. Mohonkan berkat Tuhan. Biarlah berkat Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai-Mu, memberkati kalian berdua mulai sekarang sampai Yesus datang, dan kiranya Tuhan berkemurahan, buka kandungan, dan segera ya Tuhan waktu akan tiba mereka memangku rombongan. Terpujilah nama-Mu karena nikah, dan itu sebagai tujuan ya Tuhan antara lain agar ada buah nikah. Tuhan memberkati. Terima kasih. Dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dari sekarang sampai selama-lamanya kalian berdua menjadi satu dan tidak ada yang memisahkan kalian. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Tadi saya terangkan ini bukan hal yang baru. Mempelai laki-laki lebih dulu menyamatkan kepada mempelai wanita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tidak sakit. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang layak kau sungguh pelayanan pertama. Sekarang kalau ada sesuatu tidak boleh lagi mengadu sama mama. Papa. Ini juga
Jangan lari di sini. Lari di sini. Ya. Mengerti? Betul. Jangan cuma ya. Sama-sama kita berdiri, kita tamatkan ibadah ini. Tuhan Yesus, kami datang kepada segala sesuatu kalau bukan kemurahan-Mu tidak bisa kami lakukan. Kalau ini berjalan hanya kemurahan, Engkau mempertemukan Yola dengan Sius. Ya Tuhan, bukan hanya sebatas saja di dunia ini, tetapi kami rindu menjadi mempelai wanita-Mu di sorga kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati kedua belah pihak orang tua, semua kaum keluarga yang telah terlibat menangani semuanya ini. Tuhan balas dan semua doa-doa yang dinaikkan. Juga Engkau lihat hamba-Mu Pendeta Paulus, ya Tuhan Sanda Toding sekeluarga, ya Tuhan di Wawondula. Tuhan tolong mereka juga di sana, walaupun tidak sempat hadir, doa mereka dinaikkan kepadamu. Dengar dan Tuhan adakan dan jawab, dan Tuhan memberkati. Nikah yang baru diteguhkan ini sekarang bukan saja ya Tuhan berhenti di dunia ini, tetapi dilanjut bersama-Mu Tuhan, yaitu Yesus mempelai laki-laki sorga, kami mempelai wanita secara rohani. Terpujilah nama-Mu, memberkati ya Tuhan hamba-Mu di sini, memberkati ya Tuhan seluruh jemaat yang ada di sini, ya Tuhan bahkan penggunaan gedung ini, Tuhan Yesus Engkau yang membalas memberkati jemaat di sini bersama hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih kami akhiri ibadah ini. Ibadah pemberkatan nikah karena yakin Tuhan menyertai kami. Apa yang akan kami kerjakan yang berikutnya, ya Tuhan, di rumah, di Pendolo, kami mohon penyertaan Tuhan. Terima kasih. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai memberkati kita dari sekarang sampai Maranatha Yesus datang kembali menjemput gerejanya. Memberkati mempelai berdua. Kami akhiri dan tamatkan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Lanjut. Umumkan. Puji Tuhan, terima kasih. Saya lanjutkan, saudara, supaya menyingkat waktu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.30. Untuk itu segera kita akan lanjutkan dengan sesi foto bersama. Saya akan pandu dengan segera untuk mempelai untuk berdiri di depan sini untuk foto bersama. Yang pertama dengan keluarga Bapak Pendeta Bernard Legontu atau Opa dari Tentena. Setelah itu seluruh hamba-hamba Tuhan bersama istri yang hadir. Dan setelah hamba-hamba Tuhan baru untuk kedua belah pihak keluarga. Jadi yang pertama Opa dan Oma bersama keluarga yang ada. Jadi Opa Oma dulu, sesudah itu baru anak-anak yang lain. Anak-anak pastori maksudnya. Ya, Opa Oma dulu. Mari Oma, segera. Setelah itu siap-siap untuk hamba-hamba Tuhan. Karena ya waktunya ini, jadi mohon kesediaannya untuk segera setelah Opa dan Oma. Ya. Setelah Opa dan Oma dulu, baru anak-anak. Yang anak-anak pastori segera supaya jadi untuk makan bersama sebagai ucapan syukur dari keluarga, kita diundang langsung ke rumah keluarga mempelai wanita di depan Kompi Pendolo, di depan Kompi. Ya, mari Linda,
dengan siapa? Jadi bisa langsung ke sana sidang jemaat yang lain. Jadi undangan kita untuk sidang jemaat bersama hamba-hamba Tuhan jam 11.30. Jadi sudah boleh, ada yang sudah mau siap-siap, silakan ke rumah mempelai perempuan di depan kompi. Di depan kompi. Iya. Lanjut supaya segera. Mana kalanya? Ya. Ayo segera. Keluarga pastori. Kak Ketua.